Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fi ma aidin nas wajhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Al-hadid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyidul Kawanain wa Thaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah selalu berkekalan melimpahkan rahmat salam kepada junjungan umat afdalul makhluqat, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah ribat man balimah dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kesuksesan, memberikan kesejahteraan, memberikan kelancaran, memberikan panjang umur dan keafiahan. Dan semoga dianugerahi keturunan yang soleh-solihah sehingga bermanfaat bagi bangsa, nusa, dan agama, dan begitu pula bisa sangat bermanfaat untuk para leluhurnya dan para keturunannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat yang sudah biasa kita rutin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Jangan jangan kita melupakan keakhiratan karena kita terlalu cinta kepada dunia sehingga sholat kita malas, bergaul dengan sesama kita tidak, karena dianggap tidak perlu. Yang dianggap perlu hanyalah uang dan uang. Na'udzubillah. Kalau kita tidak terlalu poporoset, tidak oper, mencintai dunia, maka yuhibbukallah, Allah akan mencintai kita.
kita tidak terlalu cinta terhadap dunia, Allah mencintai kita. Berarti sebaliknya, kalau kita cinta berlebihan terhadap dunia, berarti Allah tidak suka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang wajhan fi aidinas. Dan kita jangan tomak. Jangan terlalu berharap kepada manusia tentang keduniaan. Artinya apa? Ya artinya seperti begini. Wah, karena adanya di medsos ya, Gubernur Jawa Barat Kang Dede Mulyadi Bapak Aing banyak menolong orang, banyak membantu masyarakat. Ya tentu karena itu kewajibannya ya, karena dia seorang gubernur, seorang pimpinan, seorang polri, ya tentu itu sangat begitu bagus untuk membantu masyarakat. Tapi karena adanya seperti itu, jangan sampai gitu, wah mengharap banget nih, wah bagaimana caranya saya supaya dapat sumbangan, supaya dapat bantuan dari Bapak Aing, dari KDM. Tuh, itulah yang tidak boleh. Kenapa? Karena KDM pun tidak akan suka kepada kita. Ya, bukan KDM saja sih, maksudnya siapa saja yang punya materi, punya harta, punya kekayaan, banyak uang, banyak kemampuan, terus kita berharap kepada orang itu dengan harapan yang sangat. Justru orang yang kita harapkan tidak akan suka kepada kita. Contoh, misalkan kita punya teman, punya kenalan, misalkan pagi datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung dia minta, aduh Pak Haji, saya ini minta maaf ya, saya butuh ini, butuh apa, butuh uang berapa, 1 juta, saya minta bantu ya. Pertama mungkin dibantu, kasih. Besok datang lagi, punten, mangga, dia juga langsung ngomong lagi, aduh saya bukan nggak malu, kemarin sudah datang, sekarang sudah datang lagi, rumah saya roboh karena sudah lapuk, saya minta bantuan. Kadang dibantu, kadang enggak. Kalau orangnya baik, misalkan orangnya benar-benar dermawan, masih dibantu. Tapi kalau begitu keseringan, bosan juga. Ya mungkin bilang kepada istrinya, nanti ya kalau ada orang itu ya bilangin saja bapak nggak ada di rumah. Tuh. Tapi justru kalau kita tidak berharap dengan berlebihan, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi, assalamualaikum, salam. Oh saya ini silaturahmi aja, ingin ngobrol. Udah, ngobrolnya nyaman. Itu kadang-kadang walaupun dia tidak datang, justru diundang. Tolong ya nanti Ki Anu atau Bapak Anu suruh ke sini, suruh saya. Seperti itu karena kita tidak terlalu berharap, tidak terlalu meminta. Itulah kepada manusia seperti itu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, ayo tinggalkan dunia, jangan terlalu cinta terhadap dunia. Biasa-biasa saja. Usaha kita usaha, berjuang kita berjuang, tapi jangan terlalu kita melupakan segalanya demi dunia. Dan begitu pula kepada manusia. Jangan terlalu berharap meminta pertolongan kepada manusia, karena manusia itu akan bosan kepada kita. Jadi artinya apa? Ya artinya kalau kita ingin dicintai Allah, maka jangan terlalu cinta kepada dunia. Dan kalau kita ingin dicintai sesama kita, maka jangan terlalu meminta pertolongan kepada manusia. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Ini ilmu, ini ideologi harus kita.
dicintai sesama dan kunci dicintai Allah Jalla Jalla itu adalah hidup. Sekarang kita ke acara ini. Begitu dahsyat dan nyata wasiat jaringan ayat Islam untuk jaga diri dan untuk jaga harta keluarga kita yang agar keselamatan itu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, agar diri kita ini terjaga selama ya dari kejahatan, misalkan di batok orang, di komedi orang, dimusuhi orang, agar kita selamat dari itu, atau harta kita agar selamat dicuri orang, diganggu orang. Ya pokoknya kalau kita ingin terpelihara, ingin terjaga harta maupun diri kita, keluarga kita, maka sangat dahsyat keagungan wasiatnya kayak. Jadi kalau kita ingin terjaga diri kita, keluarga kita, harta kita dari kejahatan orang, amalkan ayat kursi. Amalkan ayat kursi. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Tapi sebelum ke perjalanan yang lebih lanjut, Al-Fakir sarankan ya, yang baru menemukan channel ya, yang baru menemukan, jangan lupa untuk subscribe. Juga yang kurang mengerti atau ingin lebih jelas, ayo komen di kolom komentar. Juga yang punya keluhan, ayo berdoa di kolom komentar. Insya Allah dengan doa kita yang ada di kolom komentar akan dialihkan oleh saudara-saudara kita. Dan insya Allah Al-Fatihah itu akan membantu mendoakan dengan tema Al-Fatihah. Dan jangan lupa untuk ngasih jempol dan juga membagikan juga pada anak itu orang saudara, alam keluarga, kenalan keluarga, anak itu orang juga dan kepada siapapun bagikan. Ini adalah insya Allah merupakan satu tanda ketersambungan kita. Dengan ketersambungan kita ini adalah di area sangat luar biasa untuk mati menyumbangkannya dengan amal yang kita. Dan tidak sampai di situ, ini adalah terkebaikan sangat besar pahalanya. Kenapa? Karena ini adalah edukasi dan tausiah yang sangat diperlukan oleh semua umat. Sekarang kita langsung ke atas. Jadi kalau kita sekali lagi ingin diri kita, keluarga kita, harta kita terselamatkan dan kejahatan orang, dianiaya orang, dihina orang, diperlakukan tidak baik, atau kata kita diganggu orang, disuruh orang, ditipu orang, maka amalkan ayat itu minimal tiap habis sembahyang sholat maksimal subuh minimal 7 kali atau 50 kali atau 100 kali atau 170 kali atau 200 kali per hari ya. Kalau misalkan 7 tiap habis sembahyang, 50 tiap habis sembahyang, 100 tiap habis sembahyang, 170 satu hari misalkan habis sembahyang dulu atau habis sembahyang duha atau habis sembahyang tahajud, 200 habis sembahyang fardu. Jadi ini maksimalnya 200 setiap habis sembahyang. Kalau kita amalkan
Dengan kaifiat cara seperti ini, insya Allah diri kita, harta kita, keluarga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan-kejahatan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apapun keinginan kita, tujuan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita hidup terhormat, dimuliakan, dihormati, diagungkan, dan apapun tujuan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam semua kita seperti ini keterangan tentang keagungan itu alam aku tidak yang mentah silakan tak boleh insya Allah Allah menjaga apa yang kita kalau kita mau beramal jangan lupa ya membaca hadorot ya sebelum membaca hadorot. Tapi kalau hadorotnya seperti begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi dan Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati sultanil awliya wa qudrati qiyamah sunnatul wali imamnya wa qudrati mawasabi syamsul adilani wa dasaw sallallahu. Wala hadrati sultan Maulana Syaikhul Qurban, wala hadrati sultan Maulana Hasan bin Banten, wala hadrati sultan Maulana Yusuf Banten, khususnya hadrati sultan Maulana Manik Al-Qadiri. Khususnya hadrati Sayyid Bakir Syafi'i, hadrati Jumaidi, hadrati Musin, wala hadrati Syafi'i, wala hadrati Syafi'i, wala hadrati Syafi'i, wala hadrati Syafi'i, dan Syafi'i. Khususnya hadrati Sayyid Ustadi, Sayyid Asdani Islam, khususnya hadrati Sayyid Ustadi Man Ajadani Hatta, khususnya hadrati Abi wa Umi Syairuli Lailahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah jangan lupa untuk baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Walad Doli. Dan baru kita membaca ayat kursi. Jadi ayat kursi yang dibacakan dulu hadharat yaitulah dari mulai 170 ya. Kalau misalkan 50 4 hiji atau 2 hiji ya, 41 atau 21 atau 7 tidak usah baca hadharat ya. Tapi kalau dari 170 atau 200 pakai hadharat. Inilah. Ini penting. Jadi sekali lagi, Al-Fakir hanya ini yang bisa Al-Fakir bagikan, amalkan, insya Allah bermanfaat dan semoga sukses. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.